025088. Aku mahasiswa PGSD dari FKIP Hamka. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah PLBJ yang dibimbing oleh Pak Bayu Tommy Rizal, MPD. Nah, teman-teman, sekarang aku lagi ada di Kota Tua nih, salah satu situs budaya Jakarta yang ada di Jakarta Barat. Nah, Kota Tua ini memiliki banyak museum seperti dari sini ada museum wayang, terus di sebelah sana juga ada museum seni rupa dan keramik. Nah, tapi dalam video kali ini aku akan menjelaskan dan akan mengajak kalian untuk ke Museum Bank Indonesia. Penasaran kayak gimana? Yuk ikutin aku terus ya. Nah, teman-teman, buat kalian yang mau ke Kota Tua tapi bingung nggak ada kendaraan pribadi, kalian bisa memakai kendaraan atau transportasi umum, karena di sini tuh aksesnya sangat strategis dengan transportasi umum. Contohnya nih, nah di depan aku ini adalah stasiun Jakarta Kota. Gak jauh dari stasiun Jakarta Kota, di sebelah kiri kalau nggak salah ya, kiri apa ya? Nah, ini untuk stasiun Jakarta Kotanya, dan ini untuk halte kota. Nah, buat kalian yang arahnya dari stasiun Jakarta Kota, kalian bisa langsung belok ke kiri. Dan untuk Museum Bank Indonesia sendiri itu ada di sebelah situ yang aku tunjuk. Tiba-tiba udah sampai aja nih di depan Museum Bank Indonesianya. Untuk memasuki ke dalam Museum Bank Indonesia, kalian bisa masuk dari situ. Nanti ada satpam yang mengarahkan dan lanjut ke situ yang banyak orang tuh. Nanti juga ada satpam di situ yang mengarahkan kok, guys. Nah, setelah melakukan pembayaran di loket dan sudah validasi tiket, kita tinggal mengikuti alur museumnya aja ya. Nah, pada saat kalian masuk itu udah disambut oleh layar animasi, era barter, dan era tunai loh, guys. Nah, kalian tahu gak sih guys, kalau Asia Tenggara itu adalah wilayah perdagangan yang sangat ramai loh. Dari rempah, porselen, sutra, sampai budak Zanggi dari Afrika diperdagangkan di sini. Selain rempah, alat tukar yang dipakai adalah kerang, manik-manik, moko atau genderang, dan balencong, cangkul bermata dua. Pada abad ke-9 sampai ke-13, sejumlah kerajaan Nusantara menerbitkan uang logam dari emas, timah, perak, serta tembaga. Kashi, uang tembaga Cina juga banyak beredar di Nusantara loh. Berdirinya DJB di tahun 1828. Dijavasjebang atau DJB berdiri atas perintah Raja Willem I sebagai solusi permasalahan ekonomi di Hindia Belanda usai kebangkrutan FOC. Nah, kemudian di era tahun 1828 hingga 1942, DJB berfungsi sebagai bank sirkulasi di wilayah Hindia Belanda. Kantor cabangnya tersebar di 22 kota di Hindia Belanda, yaitu 10 kantor di Jawa, 8 di Sumatera, 2 di Kalimantan, dan 2-nya lagi di Sulawesi. Pendudukan Jepang di tahun 1942. Pemerintah pendudukan Jepang melikuidasi DJB, lalu mendirikan Nanto Kaihatsu Ginko atau NKG sebagai bank sirkulasi. Mereka mengedarkan uang invasi seri The Japansche Reggering tahun 1942, seri Dai Nippon Teikoku Seihu 1943, dan seri pemerintahan Dai Nippon di tahun 1944. Nah, di sini juga terdapat Ori dan Orida. Ori adalah uang Republik Indonesia dari Ori pertama sampai Ori kelima. Kemudian untuk Orida adalah uang Republik Indonesia daerah. Di sini terdapat dari berbagai macam daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ke sejarahnya ya.
Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Belanda awalnya tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mereka mengaktifkan kembali DJB, lalu mengedarkan mata uang Nica yang juga dikenal sebagai uang merah. Lalu dilanjut dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan menyepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS. Pembentukan Bank Sentral untuk RIS menjadi salah satu poin penting dari keputusan KMB. Nasionalisasi DJB pada tahun 1951. Menteri Keuangan Yusuf Wibisono mengusulkan nasionalisasi DJB pada tahun 1951. Langkah ini sejalan dengan gagasannya Bung Hatta tentang pembentukan bank sentral untuk kedaulatan ekonomi. Proses nasionalisasi ini berlangsung dari tahun 1951 hingga 1953. Oh iya teman-teman, kalian tahu gak sih di tahun 1951 ini terjadi legalitas nasionalisasi. Pemerintah Indonesia waktu itu membentuk Panitia Nasionalisasi DJB pada 2 Juli 1951. Penerbitan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi DJB menjadi tanda legalitas nasionalisasi DJB. Tetapi 2 tahun setelahnya, pada tahun 1953, DJB dibubarkan. Pemerintah Indonesia membeli saham DJB dengan penawaran 20% di atas harga pasar. DJB pun dibubarkan pada 30 Juni 1953. Kemudian lahirlah Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Bank Indonesia atau yang kita kenal dengan BI ditetapkan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dengan Syafruddin Prawinegara sebagai gubernur pertama. Penetapan ini bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Nah, di ruangan ini aku nemuin ada animasi atau TV yang menayangkan jenis-jenis uang. Kembali aja ya. Terima kasih Bang. Hai, apa kabar? Sekarang aku ingin menjelaskan jenis-jenis uang. Pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang yang dipegang masyarakat dan juga disimpan bank sebagai kas. Salah satunya adalah uang yang dipakai untuk membayar atau tadi. Ada abang bakso. Yuk kita lihat sedang apa mereka. Bang, bakso 2 porsi berapa semua? 25.000 semuanya mas. Ini bang uangnya. Uang. Bagaimana uang didistribusikan?
Nah, pada saat kalian memasuki ruangan ini, kalian akan menemukan ruang direksi. Nah, ini tuh namanya ruang direksi ya guys. Nah, dilanjutkan dengan ruang sebelahnya itu ada ruang sang pemimpin. Nah, di Museum Bank Indonesia ini dari awal aku masuk sampai ke ruang sang pemimpin ini, bahkan nanti sampai akhir kalian tonton terus ya. Itu tuh bener-bener patung-patungnya dibikin kayak nyata gitu loh guys, kayak aku aja ngeliatnya sampai wow, bagus banget, kayak asli gitu. Nah, di ruangan ini adalah tempat segala kebijakan bermula. Tuh kan, patung-patungnya tuh bener-bener dibikin kayak asli gitu. Nah, selanjutnya aku masuk ke ruang emas moneter. Kalian tau gak sih ada berapa banyak batang emas di ruangan ini? Yaps, benar. Kurang lebih itu ada 100 batang emas ya guys yang tersimpan di dalam ruangan ini. Tapi kalian jangan salah sangka ya. Emas yang dimaksud adalah replika emas batangan loh. Tapi emas-emas batangan asli memang ada dan pernah disimpan di gedung yang kini menjadi Museum Bank Indonesia. Tepatnya ketika Museum BI masih menjadi kantor di Javas Jebang, lalu menjadi kantor Bank Indonesia. Emas-emas tersebut juga disimpan sebagai cadangan devisa negara. Nah, di sini aku nyobain buat ngangkat emasnya dan ternyata aku kaget, berat banget, bener-bener berat banget. Nah, di sini juga ada timeline humanistik mulai dari masa Hindu-Buddha, kerajaan Islam, perdagangan, Hindia Belanda. Pokoknya tuh lengkap banget. Pokoknya kalian tuh wajib banget kesini. Nah, kita lanjut untuk masuk ke ruangan koleksi numanistik. Di sini itu banyak banget koleksi-koleksi uang, dari uang era kerajaan di Nusantara, uang era kolonial, uang token dan uang invasi, uang awal kemerdekaan Republik Indonesia, uang pemerintah dan Bank Indonesia, dan yang terakhir ada uang khusus. Nah, lanjut di ruangan ini kalian bisa nemuin ruang imersif. Jadi ruang imersif ini tuh menampilkan tentang perjalanan arsitektur dan ekonomi di Indonesia dari masa ke masa. Nah, ruang imersif ini juga tersedia sesi-sesinya loh guys. Jadi tuh kalau nggak salah ya, sesi pertama itu jam 11 dan jam 2. Tapi kalian harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Nah, di sini juga kalian bisa membeli oleh-oleh dari Museum Bank Indonesia seperti ada lanyard, baju,